Puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita bangga punya Tuhan yang besar. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih tentunya kepada Tuhan melalui Bapak dan Ibu Gembala, Om, saya panggilnya Om. Senior sekali buat saya, Om Kawi dan juga Tante Sri. Ya, kami disambut dengan baik kemarin, kita makan sate, makan kangkung. Saya bersuka cita, saya mohon izin bolehkah saya buka? Ya, jadi supaya saudara bisa kenal saya, lihat mukanya, oh seperti ini. Ya, saya bersyukur bisa ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan ya GPDI Maranatha yang ada di Lombok ini. Saya dan istri saya boleh mungkin bangkit berdiri biar bisa lihat. Nah, ini istri saya ya dan ya puji Tuhan, namanya Santi saudara ya, 13 tahun kami menikah dan puji Tuhan kami bersuka cita bisa melayani bersama-sama. Tetapi istri saya dia melayani di dunia marketplace, jadi dia adalah seorang dosen di universitas di Surabaya dan tetapi saya selalu katakan sama dia, walaupun saya full time, tapi kita sama-sama full heart, yang itu yang paling penting. Tetapi juga kita punya mimbar, ya. Masing-masing kita punya mimbar. Saya punya mimbar, mungkin gambarnya salib, ya. Tapi kalau mimbarmu itu mungkin logo di mana tempat kamu mengajar, ya. Karena saya selalu katakan bahwa ada tempat-tempat di mana yang kami para hamba Tuhan full timer itu tidak bisa masuk kecuali diundang. Ya, seperti mungkin di toko, di pabrik, di sekolah atau dimanapun, ya kalau mereka undang kami bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau tidak diundang, siapa yang bisa kasih nilai, value Kristus itu di dalam kehidupan mereka? Adalah saudara yang ada di marketplace, ya jadi berkat, jadi terang, jadi garam di sana. Dan saya suka katakan kepada istri saya, mari ya kita sama-sama melayani Tuhan di mana Tuhan percayakan. Dan puji Tuhan, saya tadi sudah diperkenalkan sedikit, ya saya melayani di GPDI Elohim Sidoarjo di bawah penggembalaan Bapak Franklin Lumoindong yang juga adalah om saya, adik dari Mami. Dan saya di sana mungkin sudah sekitar hampir mungkin 17 tahun ya sebagai staf penggembalaan dan juga gembala area. Jadi kami ada dibagi berbagai macam area dan saya dipercayakan di salah satu area dan puji Tuhan kami melayani Tuhan di sana dan juga istri saya membantu. Tapi saya aslinya itu dari Jakarta. Istri saya dari NTT, ini NTB dia NTT, ya campur Bali. Jadi masih kemarin ngobrol-ngobrol masih nyambung dengan Om Kawi, puji Tuhan. Dan juga ayah saya, orang tua saya, ya suami istri, papi mami itu masih hidup dan juga masih melayani dengan semangat ya di Jakarta. Jadi saya anak hamba Tuhan dan juga ayah saya itu satu angkatan ya dengan Bapak Gembala, dengan Om Kawi. Dan waktu itu ayah saya itu dia keluar dari waktu itu masih bekerja di PT Inco di Sulawesi Utara. Dan juga setelah dia keluar, dia bawa 2 anak saya dan kakak saya, ya dia serahkan semua total untuk Tuhan, masuk sekolah Alkitab. Jadi saya dibawa itu, masih kecil, dibawa dan Om Kawi itu pernah ketemu sama saya waktu saya masih kecil. Dan puji Tuhan sekarang kami sama-sama di dalam bendang pelayanan Tuhan dan saya bersyukur sekali ya bisa ada di tengah-tengah saudara, juga ada di satu gereja yang indah ini. Tadi pagi saya layani di teman angkatan saya, Dr. Yoyong, ya karena kami satu angkatan 23 tahun lalu di sekolah Alkitab Beji. Dan puji Tuhan, kami para hamba-hamba Tuhan boleh tetap ada di melayani Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, ya tetapi karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga bersyukur ya ada bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Ya kedatangan kami karena istri saya dia ambil cuti untuk pekerjaannya karena dia juga menjabat di universitas itu. Lalu kemudian setelah berbagai macam hal terjadi dia ya sekarang puji Tuhan, Tuhan tolong saya mau cuti dulu dan saya pun izin untuk saya tinggalkan ya pelayanan untuk 1 hari Minggu. Lalu kemudian kami juga
cari di mana tempat kami juga, karena kami akan lewati hari Minggu, ya di mana kami bisa beribadah. Jadi saya niatnya itu waktu awal mau duduk ibadah. Makanya seragam saya begini, saudara, pakai sepatu Keds gitu ya. Tapi kemudian saya mendapat tugas ya, dan saya percaya ini Tuhan ya. Saya tidak percaya yang namanya kebetulan, saudara. Jadi karena kita anak-anak Tuhan, itu semua Tuhan sudah atur hidup kita. Tuhan tahu hidup kita, asal kita mengikuti kemana Tuhan mau. Saya percaya ada berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi kemudian akhirnya kami melayani oleh kemurahan Tuhan di tempat ini. Dan juga tujuan kami ke sini waktu itu adalah kita mau keliling. Ini pertama kali kami, saya dan istri ini ke Lombok. Jadi kami ada di waktu hari pertama, hari Rabu, karena kami ini suka berpetualang berdua. Ya, kami suka naik gunung sama-sama. Kalau di Jawa Timur kami ke Bromo, ke Ijen, kemana-mana ya. Kami keliling, dan sekarang kita mau coba Lombok. Jadi kita ke Sembalun. Ya, mungkin juga ada beberapa jemaat yang liburan lagi di sana, cari dingin ya. Lalu kemudian kita cari sawah, cari air terjun, masuk keluar sawah orang gitu ya. Dan Tuhan tolong, lalu kemudian kami ke laut, ke Kute, lalu kemudian kita nyebrang ke, itu satu-satu hari ke ke Senggigi, lalu ke Gili Trawangan. Wah, kita pergi kemana-mana satu-satu hari walaupun lelah ya, tetapi saya bersyukur ya. Di dalam Tuhan itu kita selalu dapatkan kekuatan baru. Amin. Itu kata firman Allah. Dan puji Tuhan, pada kesempatan ini saya juga boleh melayani. Dan puji Tuhan, wah rasanya nih saya akan kembali lagi nih Om. Ya, masih terlalu sedikit waktu setelah kita telusuri satu demi satu. Harusnya minimal 5 hari di satu tempat gitu ya. Jadi minimal berapa, 2 minggu. Tapi saya bersyukur ya, dan kota yang indah ya, dan saya pun senang bisa melayani saudara-saudara. Ketika saya masuk ya, saya tanya sama Om waktu kami baru datang, karena saya baru pertama kali, wah Om bagus sekali tempatnya. Lalu satu hal yang Om Kawi bilang, ini melalui doa, puasa, dan air mata ya. Ada doa yang dinaikkan sehingga tempat ini terbangun, dan Bapak Gembala ceritakan sedikit bagaimana apa yang pernah terjadi. Tetapi lihat bagaimana kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan itu pun Tuhannya Bapak Gembala itu Tuhan saudara juga loh. Ya, Tuhan yang menolong sampai bisa berdiri satu tempat yang baik untuk kita beribadah. Begitupun Tuhan yang sama yang akan menolong saya dan saudara dalam setiap permasalahan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Pada saat ini saya mau bicara begini saudara, tentang luka. Nah, satu hal yang orang itu tidak suka, semua tidak suka dengan yang namanya terluka atau luka. Ya, semua tidak suka, tetapi firman Tuhan bilang dalam Lukas 17 ayat yang pertama begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi di dalam bahasa Inggris, di New King James, penyesatan itu diganti dengan offenses atau serangan. Jadi tidak mungkin tidak akan ada orang yang menyerang kita. Selama kita masih hidup di dunia yang tidak sempurna, selama kita masih juga tidak sempurna sebagai manusia, selama kita masih punya teman-teman orang yang tidak sempurna, kita semua tidak sempurna, maka pasti firman Allah katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan ada serangan yang bisa mengakibatkan luka di dalam hati kita, di dalam diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, akan terjadi orang yang akan menyerang kita, akan terjadi orang yang akan berkonflik dengan kita, akan terjadi ada orang yang mungkin mengecewakan kita, terjadi dalam hidup kita, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam pernikahan, mungkin bahkan di dalam gereja, mungkin dengan orang-orang yang kita sayangi, mungkin juga dengan orang-orang yang kita percayai, mungkin dengan orang-orang yang bahkan mungkin kita teladani. Itu bisa terjadi selama kita belum sempurna. Pemikiran kita belum sempurna. Mungkin orang itu tidak mau menyakiti kita. Tetapi pengertian kita belum sempurna. Sehingga itu bisa mengakibatkan ada satu luka di dalam hati kita.
Yang menjadi pertanyaan, saudara, ketika ada serangan, ketika ada orang yang mau melukai kita, ketika hati kita terluka, sebagai murid Kristus, bukan orang Kristen, tetapi Kristen yang adalah karakter murid Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan apabila ada orang yang menyerang kita, membuat kita tersinggung, menyakiti, bahkan mungkin mempermalukan kita, mengecewakan kita di saat kita sedang melakukan apa yang Tuhan suruh. Jadi ini bukan dikecewakan karena kita melakukan kesalahan, itu lain cerita. Tetapi kita sedang melakukan hal yang baik. Dan bahkan kita sedang melakukan, kita tahu dengan jelas apa yang sedang Tuhan suruhkan kepada kita. Mungkin disiplin-disiplin rohani yang kita sedang terapkan, yang orang lain tidak tahu. Tetapi di saat kita melakukan itu, tiba-tiba ada orang karena ketidaksempurnaan pemikiran kita, ketidaksempurnaan orang lain, membuat kita itu kecewa. Lebih dari itu mungkin membuat kita malu. Mempermalukan kita, mengecewakan. Apa yang kita harus buat? Sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Dan saya mau katakan, tidak ada yang luput dari itu semua, kata firman Allah. Suatu saat, mungkin bukan sekarang, atau mungkin sekarang sedang kita alami. Tetapi kalau nanti, ya, ada yang membuat kita kecewa, apa yang harus kita lakukan? Tapi saya mau katakan pada saat pagi hari ini, ya, Tuhan kita seringkali memakai situasi kekecewaan, situasi ketersinggungan, situasi kesakitan untuk menjadikan kita seperti yang Tuhan mau. Seringkali Tuhan pakai satu situasi. Tadi pagi di GPDI Gilgal, ya, saya bicara tentang berjalan bersama Allah, walk by faith, ya, berjalan dengan iman. Ya, di dalam perjalanan, ya, bukan saja di atas lembah, bukan saja di atas bukit, tapi di bawah lembah. Ketika kita berjalan di sana, kita temukan dua karakter Tuhan. Tuhan dengan gada dan Tuhan dengan tongkat. Mazmur 23. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kita bertemu dengan dua karakter Tuhan, yaitu sebagai pembela dengan gadanya. Tuhan yang maha besar membela kita, kita diam saja. Tapi ada juga tongkat. Tongkat itu ujungnya itu untuk menarik domba kalau dia sudah keluar. Ada didikan di sana. Berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, seringkali satu situasi lembah, situasi kekecewaan, situasi kesakitan, di saat kita sedang melakukan apa yang Tuhan suruh, itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita bertahan, itu akan membuat kita itu menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Hidup berkemenangan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, kata firman Allah. From glory to glory. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Tuhan mau kita punya hidup yang dewasa di dalam Tuhan. Berkatnya pun berkat dewasa. Tapi seringkali Tuhan pakai hal-hal yang mengecewakan kita. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Saudara, kita harus mengerti ya bahwa ada level tertentu dalam hidup kita yang tidak akan kita bisa capai tanpa adanya gesekan. Tanpa adanya proses yang mungkin mengecewakan. Ada satu level kedewasaan rohani dalam hidup kita yang memang harus kita lalui itu. Jangan kita hindari, tapi harus kita lalui. Karena disitulah ya kita bisa mengetahui ada banyak rahasia-rahasia Tuhan. Karakter-karakter Allah yang kita bisa selami. Ayub 42 katakan, dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Setelah dia alami berbagai macam goncangan dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya mari kita anak-anak Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya bukan satu kebetulan kita dengar firman Allah ini, dan saya percaya kita semua yang mendengar dengan baik, kita gemburkan tanah hati kita, Tuhan pasti akan memberkati kita. Memberi sesuatu, kita pulang berbeda dengan ketika kita datang. Karena ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, begini, di
New Zealand ada menurut survei penelitian ada 43% burung di sana yang tidak bisa terbang. Ya, saudara itu bisa Google saja, ada kok itu ya, umum. 43% burung itu tidak bisa terbang, dan setelah diselidiki, ternyata mereka itu berevolusi, burung ini di New Zealand. Sayap mereka, walaupun mereka punya sayap, tidak diperlukan karena tidak ada predator, saudara. Sayap mereka itu tidak dibutuhkan karena tidak ada yang kejar mereka untuk makan mereka. Sehingga mereka berevolusi, sayapnya tidak kuat. Sayapnya mengecil. Saudara, Tuhan itu akan pakai dalam tanda kutip predator mungkin untuk atau satu situasi yang tidak nyaman. Kalau ada predator itu kan kita tidak nyaman ya, menjadi tidak nyaman. Untuk menguatkan sayap iman kita dan sayap karakter kita untuk kita bisa terbang tinggi dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau akan naik dan tidak turun. Tapi orang-orang yang bisa berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan adalah orang yang mempunyai iman dan karakter yang kuat. Dan seringkali Tuhan pakai, sebagaimana mungkin di New Zealand tadi ya, tidak diperlukan sayap untuk terbang. Nah saudara, mana yang kita mau pilih? Tidak ada predator, sehingga membuat kita tidak bisa terbang. Kita menjadi golongan ayam yang tidak bisa terbang. Terbangnya itu palsu. Ayam itu kalau kita kagetin, ya, dia itu seperti terbang, betul ya? Tapi dia tidak terbang, dia lompat. Nanti dia akan turun lagi. Kita kagetin lagi, dia lompat. Dia tidak pernah betul-betul bisa terbang. Atau kita mau menjadi seperti orang Kristen Raja Wali. Yang terus naik, ada badai dia naik, sayapnya itu kuat. Sayap iman, sayap karakter, itu kuat. Terbang, gagah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin terkadang kita suka bingung. Kenapa banyak sekali masalah? Silih berganti datang. Banyak sekali oposisi yang mau menyerang kita. Banyak sekali proses dalam hidup kita. Tapi pada hari ini saya mau berkata, saudara, semakin banyak proses, maka semakin cepat kita juga dipromosikan dan semakin cepat sayap kita itu berkembang. Amin. Sayap iman, sayap karakter kita, semakin banyak proses, semakin itu dikuatkan. Kalau kita menang. Kalau kita menang. Iblis tidak suka ketika orang Kristen bertumbuh. Iblis paling tidak suka ketika ada sesuatu yang bisa mendewasakan anak Tuhan. Dan iblis akan memperlambat berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk membuat anak-anak Tuhan itu gak bisa maju. Anak-anak Tuhan itu tidak bisa mencapai kedewasaan rohani. Manusia roh kita itu harus berkembang. Tidak bisa hanya pengetahuan, akal budi, tapi roh kita harus bertumbuh dan jadi besar. Dan yang paling sering iblis pakai, nah, saudara perhatikan ini, yang paling sering iblis pakai untuk menghambat kita itu menjadi dewasa di dalam Tuhan, ada satu hal, namanya kepahitan, bitterness, akar pahit. Kenapa akar pahit ini berbahaya? Akar pahit itu seringkali tidak terlihat, saudara. Nggak kelihatan. Dan dia itu pelan tapi pasti. Sehingga orang itu bisa terlena dan terlambat menyadarinya. Saudara tahu yang suka masak nih, ibu-ibu ya. Mungkin Tante Sri juga ini jago masak nih. Ya, mama saya itu kalau bikin brenebon, saudara tahu brenebon itu sup kacang merah. Itu kita mau makannya besok siang, ya, itu dimasaknya dari malam. Dari malam ditaruh di rice cooker pelan, namanya itu slow cook. Dimasak secara pelan-pelan. Ya. Dan itu katanya ya, itu
segala binatang-binatang yang ditaruh di dalam sup itu, dia akan menyerap gitu ya. Bumbu-bumbunya menyerap karena dimasak pelan. Ya, saya mau makan, mama saya selalu bilang, "Jangan dulu. Itu belum mantep. Nanti mantepnya itu besok siang." Ya, besok siang saya sudah nggak ada di rumah gitu ya, sudah pergi, sudah pulang, sudah habis. Slow cook. Sama saudara dengan kepahitan. Dia itu kepahitan itu seperti slow cook yang masuk ke dalam hati pelan sekali. Pelan, pelan, pelan. Dia meresap ke dalam hati ya, sampai tiba-tiba kita pahit. Pahit sama teman, pahit sama suami, pahit sama istri, pahit, wah hidupnya pahit. Dan orang yang pahit ya itu menular dan membuat satu situasi yang tidak kondusif untuk firman itu bertumbuh. Itu tanah yang gersang, tanah yang tidak subur orang yang pahit. Dan iblis itu akan selalu pakai ya kepahitan itu. Nah, bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, jadi pertanyaan tadi, bagaimana kita menghindari kepahitan, orang yang menyakiti kita, menyalahartikan kita, mengecewakan kita, sehingga kita tidak jadi pahit dan kemudian jadi mati. Ada satu cerita di dalam firman Tuhan yang mungkin jarang dibuka, ya. Tetapi cerita ini ketika saya baca, saya dapat berkat, saudara. Saya dapat berkat. Cerita tentang Raja Daud dan orang-orang suruhannya. Ya, satu kisah yang ketika saya baca, saya ketawa. Karena ada lucunya, tapi ada sedihnya juga. Karena ada, di sini kita bisa melihat orang, kalau membuli, tahu ya membuli itu, kalau ngerjain orang itu kreatif sekali. Tapi kalau untuk memuji itu biasanya suka susah. Tapi kalau untuk menyalahkan atau itu kreatif, atau menghukum seseorang itu kreatif, apa aja, membuli. Ya, 2 Samuel 10, ya saya bacakan. 2 Samuel 10 ayat 1 sampai 7. Ya. 2 Samuel 10 ayat 1 sampai 7. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaran pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Ya, tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Amon itu, sampai di situ dulu. Jadi kisah ini adalah Daud ya, ada koleganya atau temannya yang meninggal ayahnya, lalu kemudian dia suruh pegawai-pegawainya ya untuk menghormati, penghormatan terakhir. Tentunya ini bukan pegawai biasa. Ini adalah pegawai-pegawai pilihan dari seorang raja yang besar, Raja Daud, untuk menghormati. Ini orang-orang terhormat. Orang-orang yang sedang melayani raja, yang sedang melayani Daud, dan mereka sedang melakukan satu tugas dari raja. Dan mereka tidak punya pikiran lain selain menuruti dan punya pikiran yang baik bahwa kita akan menjadi utusan negara, orang penting untuk menghadiri sebuah pemakaman. Orang-orang penting, orang-orang terhormat, orang-orang yang baik yang sedang melayani raja. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Ayat yang ketiga. Berkatalah ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud..." Nah ini dia ya, selalu saja ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, ada aja orang yang kalau bahasa sekarang, bahasa Jakarta, mungkin julid atau apa ya, ada aja orang yang iseng. Dan mereka ngomong ke raja, "Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawai itu kepadamu?"
Jadi mereka, pegawai-pegawai Daud, orang-orang terhormat ini, mereka datang sebagai utusan raja. Mereka pikir mereka ini membawa nama besar Daud, masuk tanpa firasat apa-apa. Tapi ternyata di belakang ada orang yang bilang sama raja, ini mata-mata loh, hati-hati. Ini orang-orang jahat loh. Gak mungkin dia cuma mau masuk untuk beri penghormatan. Orang-orang polos. Dan mungkin ini juga sering terjadi sama kita. Kita dengan maksud niat baik melakukan mungkin pelayanan, mungkin pekerjaan, apa yang sedang disuruh ya, kita berjalan. Tetapi kemudian mereka seperti difitnah. Saya lanjutkan. Lalu Hanun menyuruh penangkap pegawai-pegawai Daud itu. Nah ini yang saya agak ketawa ya bacanya, tapi ini ada di Alkitab. Ya, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka. Jadi bayangkan, janggutnya mereka dicukur setengah dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai, nah ini saya mau ngomong nggak enak tapi sudah di Alkitab, sampai pantat mereka kemudian dilepasnya mereka. Jadi sudah tahu apa yang terjadi, di dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih jelas lagi, dia cukur setengah, janggut itu adalah kebanggaan, ya, kebanggaan laki-laki pada waktu itu. Dicukur setengah, lalu jubahnya itu dibolongin di bagian bokong. Nah orang kalau ngerjain orang itu kreatif ya. Saya nggak terpikir itu untuk apa? Mempermalukan orang-orang terhormat ini. Orang-orang yang sedang melakukan perintah raja. Seringkali ketika kita melakukan perintah Tuhan, ada orang-orang yang berusaha mempermalukan kita. Ada orang-orang yang berusaha mengambil kehormatan kita. Kita lihat di sini, ya. Kemudian dilepasnya mereka. Disuruh pulang, malu, di jalan dilihatin orang, mereka mungkin harus begini, harus tutup, janggutnya setengah nggak bisa tutup begini, malu. Hal ini ayat yang kelima, hal ini diberitahukan kepada Daud, ya, dikasih tahu ke Daud. Tapi lihat, ya, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Saudara, mungkin ada sekarang di antara kita yang sedang di hari-hari ini difitnah, disalah mengerti, dijahati, diserang. Seperti anak-anak buah Daud. Kemudian mereka ditangkap, jenggot mereka dicukur setengah, baju mereka dibolongi. Mungkin juga kita berpikir, itu kan hanya perasaan. Masalah perasaan tidak seperti Daniel di Goa Singa, taruhannya nyawa. Itu hanya perasaan, baper aja mungkin, ya. Tapi saya mau beritahu ya, tidak ada yang lebih menderita daripada hidup dalam keadaan terluka, kekecewaan dan kepahitan secara mental. Dan orang-orang ini secara mental terluka. Mereka sedang melakukan niat baik, tugas dari raja. Secara mental mereka terluka. Mungkin ini perdana menterinya Daud yang terhormat disuruh untuk melakukan penghormatan terakhir. Jenggot pada masa itu kebanggaan, identitas dari seorang laki-laki. Lalu kemudian jubah itu gambaran kehormatan. Jubah kehormatan, direnggut semuanya. Ada saat di mana ketika kita sedang melakukan apa yang raja suruh atau Tuhan suruh, maka kita akan terluka, mungkin dengan keadaan. Tapi saudara tahu apa yang Daud buat? Daud berbicara tentang Tuhan. Apa yang Daud buat? Tadi ya, firman Tuhan bilang sebelum mereka datang ke tempat di mana Daud tinggal, Daud tidak membiarkan mereka malu. Daud suruh orang-orang suruhannya itu, Daud punya mata-mata di mana-mana. Dia bilang, mata-matanya bilang, mereka sangat dipermalukan dan mereka lagi jalan kembali kepadamu. Dan Daud bilang apa? Tinggal di Yeriko sampai janggutmu tumbuh. Dan saya percaya di sana juga ada orang yang akan membetulkan jubah mereka. Tapi Daud bilang, tinggal di Yeriko. Karena di Yeriko nanti janggutmu akan tumbuh kembali. Kehormatanmu akan pulih kembali. Baru engkau pulang.
Saudara, mari saya rindu kita katakan sama-sama ya. Kalau mereka mempermalukanmu, mari. Kalau mereka mempermalukanku, apabila orang merendahkanku, apabila orang memfitnahku, apabila orang melukaiku, kata Tuhan, nggak usah ikuti, tinggal di Yeriko. Saudara boleh bilang deh, tinggal di Yeriko. Saudara tahu apa arti kata Yeriko? Yeriko di dalam bahasa Inggris, the place of fragrance, satu tempat yang wangi. Di dalam terjemahan lain dikatakan wangi-wangian yang manis. Dan inilah tema daripada firman Tuhan, stay sweet, tetaplah manis. Di Yeriko, tempat yang beraroma manis, berbau manis, Daud bilang tinggal di Yeriko. Atau dengan kata lain Daud bilang tinggal di satu tempat yang wangi, biarlah hatimu tetap wangi. Biarlah hatimu tetap manis. Biarlah hatimu tidak terluka. Jangan balas. Karena ketika engkau tinggal di Yeriko, ketika engkau tetap manis, ketika engkau tetap wangi hatimu, walaupun engkau dipermalukan, janggutmu akan tumbuh. Kemuliaanmu dikembalikan. Jangan balas dendam. Di Yeriko janggutmu akan tumbuh. Ada pemulihan. Di Yeriko ada kesembuhan secara mental. Kehormatan dikembalikan. Jaga spiritmu, jaga hatimu, jaga attitude sikap yang benar, dan serahkan urusan dipermalukan kepada raja, kepada Daud. Daud tahu apa yang terjadi kepada pegawai-pegawainya sebelum pegawainya sampai untuk melapor, nangis kepada Daud. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Bahkan sebelum engkau menangis kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Kalau engkau sudah melakukan perintah Tuhan, ada orang yang melukai, ada orang yang menyalahartikan apa yang sedang engkau kerjakan. Tuhan tahu. Sebagaimana Daud, gak usah mereka kembali, tinggal di Yeriko. Tinggal di Yeriko. Ada pegawai-pegawainya yang ngomong sama dia. Saudara, bukankah Keluaran 14 ayat 14, Tuhan yang akan berperang ganti kita, dan kita akan diam saja. Dia katakan, pegawai-pegawai, kamu gak usah perang. Saya yang balas. Pembalasan itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dan apa yang Daud buat? Ya, di bagian akhir. Izinkan Tuhan itu membela kita. Jangan kita bela diri sendiri. Karena apa? Pembelaan Tuhan itu sempurna. Amin. Pembelaan kita tidak sempurna. Pembelaan diri kita jauh dari sempurna. Pasti akan ada yang terluka. Dia atau saya yang menang. Tapi pembelaan Tuhan itu sempurna. Saudara, apa yang terjadi? Dan Daud ini sangat serius membela staf-stafnya. Ya, ayatnya yang ke-7. Apa yang Daud buat? Ya. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Nah, kalau pada saat itu, kalau Yoab kalau sampai Yoab yang turun, itu bahasa sekarang mungkin kelar hidup loh. Kenapa? Yoab ini adalah keponakannya Daud, ya. Dan juga Yoab ini adalah salah satu panglima perang Daud. Dia itu yang bunuh Abner, dia itu yang bunuh Absalom, Amasa. Dia seorang pahlawan hebat. Dia pokoknya apa yang Daud suruh dia akan kerjakan dengan maksimal. Walaupun itu harus membunuh saudaranya sendiri. Itu di dalam Alkitab, itu Yoab. Dan saudara tahu apa arti nama Yoab? Allah adalah Bapa. Daud suruh Yoab untuk membela orang-orangnya Daud ini. Seperti Bapa membela seorang anak. Di gereja kami, di Elohim itu ada sekolah. Ya. Dan pernah suatu saat saya lihat ada rame-rame, ada apa? Ternyata ada bapak ya yang sedang
membela anaknya. Jadi rame sekali ya. Yang saya tahu dia itu jemaat ya, jemaat yang kalem gitu ya, yang wah nunduk-nunduk. Tapi soal urusan anak, tiba-tiba saya lihat karakternya yang lain gitu. Nggak bisa, pokoknya anak saya mesti tampil. Wah, itu kalau bapak lagi bela anak. Dan Daud suruh Yoab maju sama segenap pahlawan. Jangan biarkan anak-anak buahku dipermalukan. Mereka sekarang sedang tinggal di Yeriko untuk pemulihan, tapi Yoab maju ya. Bab Allah adalah Bapa. Saudara, dan kita tahu bersama kalau kita baca seluruh kisahnya, pada akhirnya ribuan orang dibantai oleh Yoab dan pasukannya. Karena kejadian ini. Kalau Allah yang membela, dahsyat saudara. Kalau kita yang membela diri, seringkali salah jalan. Seringkali salah. Tapi ketika kita biarkan hati kita tetap manis. Kita tetap memelihara spirit yang baik. Percayalah, pembelaan Tuhan menjadi bahagian kita. Pembelaan yang sempurna. Dan firman Tuhan seringkali bilang, seringkali untuk mengenal kehendak Tuhan, kita harus melepas hak-hak kita. Hak-hak kita untuk membela diri. Walaupun kita punya alasan untuk membela diri. Tapi kita belajar untuk biarkan Tuhan yang turun tangan. Kita angkat tangan. Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita mulai turun tangan, Tuhan juga angkat tangan. Tuhan juga angkat tangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi biarlah ya pada hari ini satu firman Tuhan yang sederhana datang kepada kita. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan suruh, tapi kemudian kita disalah mengerti, dikecewakan. Ketika kita mau pulang dengan nangis, Daud bilang, tinggal di Yeriko. Di Yeriko janggutmu akan tumbuh. Engkau akan dipulihkan di sana. Apa itu Yeriko? Hati yang manis. Hati yang tetap wangi. Belajar, saudara. Belajar. Melepas hak kita untuk mengenal kehendak Tuhan. Dan percayalah, ya, ketika kita ada di dalam Tuhan, ya, ketika ada orang-orang yang mungkin mau menjatuhkan kita, justru Tuhan akan pakai untuk mempermuliakan namanya. Itu seringkali Tuhan pakai itu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa, Roh Kudus, Guru Agung kita, Dia yang mengajar lebih lagi, masuk ke dalam setiap hati kita. Pribadi lepas pribadi. Berjumpa dengan Tuhan. Pribadi yang manis, yang membuat kita jadi kuat. Supaya kita tidak mati karena kepahitan. Sesuatu yang mungkin pada awalnya hanya kekecewaan, ya, suami dengan istri kecewa, tidak sesuai harapan dan lain sebagainya. Di gereja melayani tidak sesuai harapan. Bukan hanya mungkin karena dia, mungkin karena kita juga tidak sempurna di dalam pengertian kita. Tetapi hal-hal seperti ini Tuhan tahu. Dan kalau itu terjadi, stay sweet. Tetaplah manis. Amin. Mari bangkit berdiri. Ada satu pujian yang sebetulnya ini pujian lama, tapi saya tidak tahu apakah dinyanyikan di sini. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Mengikut Yesus itu adalah kekuatan kita. Dan ketika kita biarkan hati kita tetap manis, kita akan melihat Yesus itu bertumbuh dalam hati kita. Dia jadi semakin besar. Pribadi kita jadi semakin kecil. Kubawa hatiku, penyembahanku. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Katakan ini. Ku lepas semua hakku untuk apa? Mengenal
kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Katakan saudara, ku lepas semua hak untuk apa? Mengenal kehendaknya Tuhan di hidupku. Di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Nyanyikan pujian ini dari awal sambil kita resapi kata-katanya. Semua karena anugerahmu, semua karena anugerahmu, hari ini ada. Katakan, bukan karena kekuatan saya Tuhan, bukan karena aku, tapi karena Roh Kudus yang manis itu, namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal. Kami tidak mau mempertahankan hak kami Tuhan, supaya kami bisa mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Tapi ada hamba yang berkenan, ada hamba yang jahat. Bagaimana kalau kita mau menjadi hamba yang berkenan, hamba yang baik? Sampai Tuhan katakan, hai hambaku yang setia, mari bersama-sama denganku di kerajaan surga. Caranya adalah melepas hak kita. Hak untuk saya mau bela diri dong. Saya yang benar dong. Saya orang terhormat, jangan sakiti saya dong. Saya sedang lakukan yang baik. Percayalah, ketika kita lepas hak kita, Yesus menjadi semakin besar di dalam hidup kita. Dan ketika Yesus menjadi semakin besar dalam hidup kita, karakter Yesus itu akan tampak jelas dalam hidupmu. Kita seperti surat yang terbuka, orang bisa baca, ada Kristus dalam hidup kita. Kita tidak perlu ngomong, gak perlu khotbah, orang bisa lihat ada Kristus dalam hidup kita. Kita jadi terang, kita jadi garam, dimanapun kita pergi, kita memuliakan nama Tuhan. Asal apa? Lepas hak kita. Lepas hak kita. Dan izinkan Allah bekerja. Izinkan Allah bekerja dalam hidup. Amin. Mari sembah Tuhan. Ya abataku atas.
Amin, amin, amin Tuhan. Amin. Pada saat ini saya percaya Allah sedang melawat hati-hati yang terluka. Engkau yang mungkin sedang dipermalukan pada saat ini, Tuhan akan mengangkat kembali hidupmu. Tuhan akan kembali memberikan penghiburan, kekuatan kepadamu. Engkau yang dikecewakan di hari-hari ini, Tuhan yang akan memulihkan kehidupanmu. Sehingga engkau tidak jadi pahit, tapi engkau akan tetap manis dan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar di dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa berkata, Tuhan terima kasih. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Kami menjadi hamba yang setia Tuhan. Ialah rala bata kuri atas sangka. Ialah rala bata yala Roh Kudus. Mari kami luaskan Engkau bekerja pada saat pagi hari ini. Kami ingin pulang berbeda dengan ketika kami datang Tuhan. Ialah bata kuri atas sangka. Ialah bata karala. Ialah takuri atas sangka. Ialah bata. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Kekuatan kami hanya mengiring Tuhan. Ialah bata sangka. Ialah bata. Ialah sangka. Ialah bata sangka. Ialah bata kuri atas sangka. Ialah bata kuri atas. Ialah bata kuri atas. Ialah bata kuri atas. Pengalir Tuhan. Haleluya, haleluya. Ialah bata kuri atas. Penghiburan-Mu adalah penghiburan yang sejati. Terima kasih. Aku di atas. Terima kasih Alabata Karala Alabata. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mari angkat tanganmu, katakan menjadi satu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua hakku untuk itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk melangkah kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
Saudara kekasih, kita dengar firman Allah pada siang hari ini. Satu peringatan yang besar. Lepaskan pengampunan. Alkitab jelas mengatakan, jangan biarkan di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jangan tumbuh akar kepahitan. Ketika kepahitan itu belum beres, dia terus akan menjalar. Itu suatu kehidupan. Kepahitan itu terus akan merembet. Bagaikan akar yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Pagi ini kita mau selesaikan. Kita mau cabut akar itu. Jangan potong atasnya. Oh, sudah selesai, saya sudah selesai. Tidak. Yang bisa cabut adalah kita. Saya pernah mengalami. Memang berat. Ketika dipermalukan di depan umum. Ketika dicabut hak di depan banyak orang. Sungguh sangat menyakitkan. Dipermalukan di depan banyak orang. Tetapi ketika kita lepas pengampunan, kita cabut akar kepahitan. Dan saudara, saya sebagai hamba Tuhan, ingatkan, kita selesaikan hari ini. Kita cabut hari ini. Supaya jangan sampai ada akar lagi, yang terus akan merambat, sampai kepada keturunan kita, sampai kepada pelayanan kita. Kita dengar, saya seorang hamba Tuhan. Ada pribadi yang saya sudah habis bicara. Ibu, selesaikan. Ibu, selesaikan. Tetapi akar kepahitan itu terus. Sampai pada waktu dia menutup mata. Kepahitan itu memuncak. Pada waktu dia menutup mata. Dalam kepahitan yang begitu mendalam. Kaki tangannya begitu terangkat. Dan mati dalam suatu kepahitan. Untuk sulit saya akan masukkan ke dalam peti. Sebab semua kaki tangannya terangkat. Karena penuh dengan kepahitan. Saya tidak tahu keselamatan jiwanya. Dosa membuat kepahitan itu bagaikan pena intan. Yang terus akan menembus hati kita. Jangan sampai dipermanen kepahitan kita. Kita angkat kurnya sekali lagi. Ku mau mengiring Tuhan. Ku mau mengikut refnya tadi. Kita mau mengikuti Yesus. Lepas akar kepahitan. Itu kesukaan. Amin. Lepas. Cabut sampai akarnya. Selesaikan hari ini di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Itu kekuatan. Itu kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu. Amin. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Amin. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mau menang. Biar kesukaan kami dalam pengiringan kepada Tuhan. Itu kekuatan Allah menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini. Kami mendengarkan kebenaran firman untuk kami menang. Untuk kami menang. Biar Tuhan makin bertambah-tambah. Dan aku semakin berkurang. Terima kasih Tuhan, kami mau menang. Kami mau menikmati indahnya sebagai hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari hari lepas ke sehari,
Hari ini kami sebagai hamba berkenan. Besok lebih berkenan. Lusa semakin berkenan. Kami menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Amin, amin.